aku mau kasih tahu kalian kemarin biayanya untuk alat apa yang dipasang untuk cuci darah. Jadi suami aku waktu itu pasang tunnel itu yang di dada, kalau CDL itu yang di leher. Terus satu lagi ada Simino dipasang di lengan biasanya. Kalau kami kemarin karena Cito itu artinya penting, karena penting jadi kita pasangnya tunnel yang di dada. Untuk harganya sendiri berapa sih kak biayanya? Kemarin ada yang tanya gitu. Untuk biayanya sendiri sekitar 15 sampai 20 juta tergantung kelas kalian, di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 atau VIP. Kebetulan kemarin kita itu dapatnya kelas yang di kelas 1 karena di kelas 2 sama VIP udah penuh semua. Jadi mau nggak mau kita kelas 1 sekitar 25 juta untuk biaya bedanya sendiri yang di tunnel itu. Kalau misalkan CDL berapa ya? Aku kurang tahu kalau untuk CDL dan Simino. Tapi untuk tunnel sendiri ini dia itu enak banget. Aku suka karena suami aku itu nggak ngerasain sakit sama sekali. Pas dicuci darah dia nggak ngerasain sakit kayak yang lain. Kalau Simino itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau Simino itu kan dipasangnya ditanam di lengan kalian, di nadi. Itu butuh 3 bulan baru bisa buat cuci darah. Nah, Simino sendiri ini kelebihannya dia bisa mandi, mau berenang, mau aktivitas apa nggak apa-apa. Tapi kekurangannya dia itu bisa bisa pecah kalau misalkan kalian mengangkat beban yang berat atau ketindihan, itu dia bisa pecah. Terus kekurangannya satu lagi, kalau misalkan pembuluh darahnya udah terlalu tipis, itu sakit banget dan sampai biru-biru begitu guys. Pas disuntiknya itu kerasa banget sakit, kasihan kan. Terus yang kedua itu CDL itu kelebihannya dia juga nggak ngerasain sakit kayak tunnel. Tapi kekurangannya itu CDL sama tunnel sama. CDL sama tunnel itu dia bisa infeksi kapan aja. Terus kekurangannya yang satu lagi dia nggak bisa mandi gitu. Nah yang ngeri sekali itu yang CDL, suka banyak yang infeksi karena kalau yang CDL itu cuman 3 bulan bisa bertahan karena selangnya mungkin dari jenis selangnya itu yang lebih murah mungkin. Jadi kalau yang di leher di sini banyak yang kena infeksi sampai sininya pada ada nanahnya gitu. Kasihan deh kalau ngelihat pasien-pasien teman-temannya suamiku pas cuci darah gitu, suka banyak yang infeksi sampai badannya menggigil, panas dingin gitu. Itu karena infeksi. Kalau udah infeksi biasanya nanti mampet. Kalau udah mampet itu nggak bisa buat cuci darah gitu. Kalau nggak bisa cuci darah otomatis harus operasi lagi. Dulu suami aku pernah disangka sama susternya Sumber Waras, itu pernah kayak mampet gitu. Tapi aku bawa ke Geraha Kedoya lagi ke dokter Salim Lim, ternyata nggak, tetap masih bisa gitu. Cuman butuh ada tekniknya sendiri sama suster yang udah profesional gitu, diteken di sininya, di bagian sininya diteken, terus dia bisa lancar lagi itu, nggak mampet. Jadi aku juga mau thanks banget buat suster-suster yang di Sumber Waras dan Geraha Kedoya yang udah tanganin suami aku dengan baik, dengan ramah. Makasih ya sebelumnya, kalian banyak banget membantu kami. Juga dokter-dokternya yang bagus, yang bisa selamatin nyawa orang. Untuk ketiga alat bantu yang untuk cuci darah itu, jadi yang pertama itu ada Simino yang biasa suka orang pakai, yang kedua ada CDL, yang ketiga ada tunnel. Nah kalau yang tunnel ini itu biasanya bisa digunakan sampai 3 tahun. 3 tahun itu baru mungkin bisa mampet, tapi bukan jaminan juga dalam 3 tahun itu tetap lancar, karena ada juga pasien yang pasang tunnel udah mahal-mahal nih tiba-tiba mampet gitu kan, mubazir juga, kasihan yang udah pasang, kasihan juga biayanya lebih mahal. Terus kalau yang di sini namanya CDL ini cuma bertahan 3 bulan. Nah untuk yang Simino ini bisa bertahan lama. Menurut kalian sendiri yang gunainnya gimana, karena dia itu nggak bisa pecah. Kalau udah pecah kalian itu nggak bisa langsung cuci darah
harus pasang CDA juga lagi di sini, karena itu yang langsung bisa dipakai. Kalau yang SIM ini itu mesti tunggu 3 bulan baru bisa dipakai. Jadi kira-kira nanti kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian boleh tanya di komen atau mungkin di Instagram aku, karena kemarin banyak banget yang tanya di Instagram pakai apa kak yang bagus, apa segala macem. Itu nanti aku mungkin bisa bantu untuk jawab pertanyaan kalian menurut pengalaman yang udah kami dapat selama ini. Nah guys, aku juga mau makasih banget yang udah nonton video aku sebelum dan sesudah ini. Makasih juga yang udah support dan bantu channel aku ini buat di share dan buat banyak pengalaman buat yang udah sakit ginjal. Terima kasih ya sebelumnya. Thank you.